Salam, sukacita dan damai sejahtera senantiasa kiranya ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah klub sepak bola yang menggunakan kata-kata yang saya senang, yaitu you will never walk alone. Kata ini mengatakan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Suatu kali Tuhan Yesus yang dicatat perkataannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ini pesan wasiat peninggalan Tuhan Yesus menjelang dia pergi naik ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka tak akan ditinggalkan sendirian, tetapi Kristus akan meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong. Penolong sendiri dalam bahasa Yunani berarti katanya adalah parakletos, yang berarti seseorang yang menolong atau memampukan orang lain. Jadi Roh Kudus itu semacam kuasa yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kita. Orang Kristen, umat tebusan Yesus Kristus di seluruh dunia pantas Bapak Ibu bersukacita karena apa? Tidak pernah ditinggalkan sendirian. You will never walk alone. Saudara tidak akan pernah ditinggal. Ada sahabat yang selalu dan terus menerus menemani kita, mengiringi kita, yaitu Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal ini. Dengan kesetiaan yang melebihi kasih seorang kawan, Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita supaya menjadi penolong, supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Itu janji Tuhan Yesus. Ada dua kata Yunani yang memiliki arti penolong yang lain. Pertama ada heteros, dipakai untuk menyatakan objek lain dengan jenis berbeda. Yang kedua kata yang lain itu menggunakan kata alos yang berarti objek lain dengan jenis yang sama. Nah, alos kata inilah yang dipakai di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini ketika Tuhan Yesus meminta seorang penolong yang lain, yaitu yang menemani, yang setara dengan Yesus sendiri. Artinya memang Tritunggal. Ketika Bapa mengirim Roh Kudus, dia mengutus seorang pribadi yang setara, seorang perwakilan pribadi yang punya kuasa yang sama, setara, bukan pengganti yang lebih rendah atau yang sederajat, tapi setara. Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu dia menghibur, memberi kekuatan, semangat, membimbing, menguatkan dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15 atau di ayat 26. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus ini akan turun setelah masa pelayanan di bumi berakhir. Makanya di ayat 18, Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tapi Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Mendiami setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Mendiami saudara dan saya yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pendorong, dan penasehat kita. Sahabat yang terus-menerus menemani kita di tengah dunia ini. Mudah membuat orang, dunia yang sekarang ini mudah membuat orang merasa kesepian, ditinggalkan sendirian. Apalagi ketika ada orang-orang yang terpapar virus COVID-19, dia akan diisolasi. Kalau yang parah diisolasi di ruang ICU di rumah sakit, tapi kalau yang tidak terlalu parah disuruh isolasi mandiri, dia akan merasa sendirian. Tapi biarlah ingat, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kira kita senantiasa hidup dalam kasih dan pertolongan yang menghibur kita ini, Bapak Ibu. Di mana roh kita mengingat terus-menerus ada roh yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan situasi saudara apapun yang saudara hadapi saat ini, kondisi pergumulan masalah apapun yang saudara hadapi ini, saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Karena ada Tuhan yang senantiasa di dalam Roh Kudus menyertai kita. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Itu janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah merasa
kecewa, jangan pernah merasa frustasi, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa tidak ada teman. Karena Tuhan Yesus berkata, you will never walk alone. Saudara tidak akan pernah berjalan sendirian. Saudara tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Saat ini kita masih belum selesai dari pandemi COVID-19, walaupun vaksinasi sudah mulai berjalan dan sudah hampir semua orang menerima vaksin. Bukan berarti kendor mengenakan masker, kendor mencuci tangan, malas menjaga jarak. Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, saudaraku, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekali lagi, apapun yang saudara hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara tidak pernah dibiarkan sendirian. Saudara selalu memiliki teman, dan yang ini akan membimbing, mengarahkan kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi nasihat kepada kita, dan mengingatkan kita kata-kata janji-janji yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut menjalani apa yang ada di hadapan saudara. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu yang nyata, di mana Roh Kudus dicurahkan atas kami semua dan mendiami kami, menjadi penolong bagi kami, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penasehat kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.